Pernahkah kita merasa hidup terlihat baik-baik saja? Rezeki tetap mengalir, pekerjaan berjalan lancar, keluarga utuh, dan tidak ada musibah besar yang menimpa. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sulit dijelaskan. Hati terasa kosong, sholat terasa hampa, dan doa seolah hanya menggugurkan kewajiban. Kita tetap beribadah, tapi tanpa getar. Kita membaca Al-Quran, tapi tanpa rasa. Kita menyebut nama Allah, tapi hati tidak benar-benar hadir. Hati-hati, karena bisa jadi ini bukan tanda Allah sedang memanjakan kita, melainkan peringatan halus bahwa Allah mulai menjauh dari hambanya. Sebuah peringatan yang tidak datang dengan musibah, tidak disertai air mata, namun justru dibungkus dengan kenyamanan dan kesibukan dunia. Dan yang paling menakutkan, banyak orang tidak menyadarinya, bahkan menganggap keadaan ini sebagai hal yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Umat, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir di video ini. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, keputusan Anda untuk menyimak konten ini adalah sebuah langkah kecil namun sangat berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Channel Cahaya Umat hadir sebagai ruang pengingat, tempat kita saling menasihati dalam kebaikan, memperbaiki hati, dan menata kembali arah hidup agar tidak jauh dari jalan yang diridhoinya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar setiap kajian dan pengingat yang kami bagikan bisa terus menemani perjalanan iman Anda. Semoga setiap dukungan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sahabat Cahaya Umat, salah satu tanda paling awal dan paling berbahaya ketika Allah mulai menjauh dari seorang hamba adalah hati yang tidak lagi tersentuh oleh kebenaran. Hati yang dulu mudah bergetar saat mendengar ayat Al-Quran, kini terasa biasa saja. Nasihat yang dahulu membuat air mata menetes, kini hanya lewat di telinga tanpa bekas di jiwa. Bukan karena ayat Al-Quran kehilangan cahaya, dan bukan karena nasihat para ulama kehilangan hikmah, namun karena hati kita perlahan tertutup oleh debu-debu kelalaian, dosa yang diulang, dan kesibukan dunia yang berlebihan. Hati yang terus dibiarkan lalai, lama-kelamaan akan mengeras, hingga kebenaran pun sulit menembusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hati yang keras lebih keras dari batu. Batu saja masih bisa memancarkan air, namun hati yang keras justru menolak cahaya. Inilah kondisi yang sering tidak kita sadari. Kita merasa baik-baik saja, merasa tidak melakukan dosa besar, namun lupa bahwa kerasnya hati adalah penyakit yang sangat serius. Ciri dari hati yang tidak lagi tersentuh adalah ketika kita mendengar kematian, namun tidak merasa takut. Mendengar kubur, namun tidak tergerak untuk memperbaiki amal. Melihat kemaksiatan di sekitar, namun hati tidak lagi merasa gelisah. Semua terasa biasa, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal, hati yang hidup akan selalu peka. Ia akan merasa takut ketika berbuat salah, merasa rindu ketika jauh dari Allah, dan merasa sempit ketika lalai dari zikir. Jika kepekaan ini hilang, itu bukan tanda kedewasaan iman, melainkan tanda melemahnya hubungan dengan Allah. Lebih mengkhawatirkan lagi, hati yang keras sering dibungkus dengan kesibukan. Kita merasa sibuk bekerja, sibuk mengurus keluarga, sibuk mengejar target hidup. Namun tanpa disadari, kesibukan itu menjauhkan kita dari waktu-waktu bersama Allah. Sholat dilakukan terburu-buru, Al-Quran jarang dibuka, zikir hampir terlupakan. Saat itulah hati mulai mati perlahan. Bukan mati secara fisik, tetapi mati rasa secara spiritual. Kita tetap hidup,
tetap beraktivitas, tetap tertawa, namun jiwa kehilangan arah dan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Ketika hati rusak, dosa tidak lagi terasa berat. Meninggalkan ibadah tidak lagi menimbulkan penyesalan. Bahkan nasihat dianggap sebagai gangguan, dan kebenaran terasa menyakitkan. Sahabat cahaya umat, saat ini jika kita merasa nasihat tidak lagi menyentuh, ayat Al-Quran tidak lagi menggetarkan, dan dosa terasa ringan, maka jangan-jangan bukan dunia yang terlalu bising, tetapi hati kita yang terlalu jauh dari Allah. Namun kabar baiknya, selama hati masih bisa mendengar peringatan ini, selama jiwa masih mampu merasa khawatir, berarti pintu perbaikan masih terbuka. Hati yang keras masih bisa dilunakkan dengan taubat, zikir, dan kembali mendekat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Kitalah yang sering berjalan menjauh tanpa menyadarinya. Sahabat cahaya umat, tanda berikutnya ketika Allah mulai menjauh dari seorang hamba adalah saat ibadah terasa berat, sementara maksiat terasa ringan. Ini bukan sekedar rasa malas biasa, tetapi kondisi hati yang sedang kehilangan cahaya hidayah. Dulu, sholat terasa sebagai kebutuhan jiwa. Ketika azan berkumandang, hati tergerak untuk segera memenuhi panggilan Allah. Namun kini, sholat sering ditunda, dikerjakan di akhir waktu, bahkan terasa seperti beban yang harus segera diselesaikan. Bangun untuk sholat subuh terasa sangat berat, padahal begadang untuk urusan dunia terasa ringan dan menyenangkan. Melangkahkan kaki ke masjid terasa jauh, namun melangkah menuju tempat maksiat terasa dekat dan mudah. Inilah tanda hati yang mulai menjauh dari Allah. Ibadah sejatinya adalah sumber ketenangan. Namun ketika hati sudah dipenuhi oleh cinta dunia, ibadah berubah menjadi kewajiban yang melelahkan. Sholat dilakukan tanpa kehusyuan, zikir diucapkan tanpa kehadiran hati, dan Al-Quran dibaca tanpa perenungan. Lebih menyedihkan lagi, maksiat tidak lagi terasa menakutkan. Dosa yang dulu dihindari, kini dilakukan dengan alasan semua orang juga melakukannya. Pandangan yang haram dianggap biasa, ucapan yang melukai dianggap candaan, dan pelanggaran kecil dibiarkan hingga menjadi kebiasaan. Padahal dosa, sekecil apapun, jika terus dilakukan, akan meninggalkan noda di hati. Noda itu lama-kelamaan menutup cahaya iman hingga hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ketika seorang hamba berbuat dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, titik itu dihapus. Namun jika ia terus mengulang dosa, titik itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hati. Inilah mengapa ibadah terasa berat. Bukan karena ibadah itu sulit, tetapi karena hati terlalu berat oleh dosa yang dipikul. Sahabat cahaya umat, jangan kita tertipu oleh perasaan nanti saja. Menunda sholat, menunda taubat, menunda amal kebaikan adalah langkah kecil yang bisa membawa pada jarak yang sangat jauh dari Allah. Setan tidak selalu mengajak kepada dosa besar. Seringkali ia hanya membisikkan, sebentar lagi, nanti setelah urusan ini selesai, nanti kalau sudah lebih tenang, hingga akhirnya ibadah menjadi asing dalam hidup kita. Namun ingatlah, ketika ibadah terasa berat, itu adalah tanda bahwa kita sangat membutuhkannya. Seperti tubuh yang sakit menolak makanan, padahal justru makanan itulah yang dibutuhkan untuk sembuh. Jika hari ini sholat terasa hampa, jangan tinggalkan sholat. Jika zikir terasa berat, jangan berhenti berzikir. Karena semakin kita menjauh dari ibadah, semakin jauh pula kita dari Allah.
Kembalilah, meski dengan langkah tertatih. Datanglah kepada Allah, meski hati belum sepenuhnya ikhlas. Karena Allah tidak menunggu kita sempurna, Dia hanya menunggu kita mau kembali. Dan sungguh, tidak ada kerugian yang lebih besar daripada hidup tanpa ibadah, karena di sanalah letak ketenangan yang sesungguhnya. Sahabat cahaya umat, inilah tanda yang paling banyak dialami, namun paling jarang disadari. Bukan karena terlihat sebagai dosa, bukan pula karena menimbulkan rasa takut. Justru karena terlihat wajar, normal, dan bahkan dianggap sebagai tanda kesuksesan. Kita sibuk bekerja, sibuk mengejar target, sibuk membangun masa depan, sibuk memenuhi standar hidup. Hari-hari kita penuh dengan jadwal, notifikasi, dan ambisi. Namun di tengah semua kesibukan itu, perlahan-lahan akhirat tersisih dari prioritas hidup. Sholat tetap dikerjakan, tapi sekadarnya. Doa masih dipanjatkan, tapi tanpa penghayatan. Zikir jarang dilakukan, karena merasa tidak ada waktu. Al-Quran masih ada di rumah, namun jarang disentuh. Ironisnya, kita tidak merasa bersalah, karena semua ini dibungkus dengan alasan yang terlihat baik. Demi keluarga, demi masa depan, demi tanggung jawab. Padahal tanggung jawab kepada Allah adalah yang paling utama. Kesibukan dunia menjadi berbahaya ketika ia membuat kita lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini bukan sekadar mencari kenyamanan, melainkan perjalanan singkat menuju kehidupan yang kekal. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa cinta dunia adalah pangkal dari banyak kelalaian. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan, tetapi ketika dunia menguasai hati, maka akhirat akan terlupakan. Tanda sibuk dunia yang berbahaya bukanlah banyaknya harta, melainkan sedikitnya rasa syukur. Bukan tingginya jabatan, melainkan hilangnya rasa takut kepada Allah. Kita merasa aman karena hidup berjalan lancar. Tidak ada ujian besar, tidak ada musibah berat. Namun justru itulah ujian yang paling halus. Allah bisa menguji hambanya dengan kesempitan, dan Allah juga bisa menguji dengan kelapangan. Banyak orang terjaga imannya saat susah, namun lalai saat hidup terasa mudah. Hari demi hari berlalu tanpa muhasabah. Kita jarang bertanya pada diri sendiri, apakah aku semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Apakah kesibukanku hari ini mendekatkanku ke surga atau hanya ke dunia? Sahabat cahaya umat, kesibukan dunia yang menjauhkan dari Allah tidak datang secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, halus, dan nyaris tidak terasa. Sedikit demi sedikit waktu untuk ibadah berkurang, sedikit demi sedikit hati kehilangan ketenangan. Hingga suatu hari kita merasa lelah tanpa sebab, gelisah tanpa alasan, dan kosong meski semua kebutuhan terpenuhi. Itulah harga dari hati yang terlalu sibuk dengan dunia, namun miskin dari akhirat. Padahal dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan abadi. Sebanyak apapun yang kita miliki, selalu ada yang kurang, selalu ada yang ingin dikejar. Namun ketenangan sejati hanya hadir ketika Allah menjadi pusat hidup kita. Sahabat cahaya umat, jika hari ini kita terlalu sibuk hingga lupa berdoa, terlalu lelah hingga enggan berzikir, terlalu fokus mengejar dunia hingga lalai menyiapkan akhirat, maka berhentilah sejenak. Bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk meluruskan kembali arah. Karena kesibukan yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, pada akhirnya hanya akan membawa penyesalan. Dan penyesalan terbesar bukanlah saat gagal meraih dunia, melainkan saat sadar bahwa hidup telah habis, namun bekal akhirat masih sangat sedikit. Sahabat cahaya umat,
Salah satu tanda yang paling halus, namun sangat berbahaya, ketika Allah mulai menjauh dari seorang hamba, adalah doa yang tidak lagi menjadi sandaran utama. Doa masih diucapkan, tetapi bukan lagi tempat bergantung. Allah masih disebut, tetapi bukan lagi tempat kembali. Ketika masalah datang, hal pertama yang kita cari bukanlah sajadah, melainkan manusia. Kita mengadu ke sana-sini, mencari solusi ke segala arah, namun lupa mengetuk pintu langit. Padahal dahulu, sedikit masalah saja sudah membuat kita menengadahkan tangan, menangis di sepertiga malam, dan berharap penuh kepada Allah. Kini doa hanya menjadi formalitas, dibaca cepat, tanpa harap, tanpa keyakinan. Inilah tanda hati yang mulai kehilangan rasa bergantung kepada Robnya. Kita mulai merasa cukup dengan kemampuan diri sendiri, merasa aman karena punya relasi, pengalaman, dan perencanaan. Tanpa sadar, kita menaruh harapan lebih besar pada makhluk daripada kepada Sang Pencipta. Padahal manusia lemah, terbatas, dan bisa mengecewakan kapan saja. Hanya Allah yang Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengabulkan. Ketika doa tidak lagi menjadi kebiasaan, hati perlahan mengeras. Kita tidak lagi merasa perlu menangis di hadapan Allah, tidak lagi merasa butuh untuk bersimpuh memohon pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa adalah ibadah, bukan sekedar permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Jika doa mulai jarang dipanjatkan, itu bukan karena kita kuat, melainkan karena kita sedang lalai. Lebih menyedihkan lagi, ketika doa tidak kunjung dikabulkan sesuai keinginan, kita mulai kecewa. Bukan memperbaiki diri, tetapi justru menjauh. Padahal Allah Maha mengetahui waktu terbaik, cara terbaik, dan bentuk jawaban terbaik untuk setiap doa hambanya. Ada doa yang dikabulkan segera, ada yang ditunda, dan ada yang diganti dengan kebaikan lain yang tidak kita sadari. Namun hati yang jauh dari Allah sulit memahami hikmah ini. Ia mudah berprasangka buruk, mudah merasa diabaikan, padahal Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sahabat cahaya umat, ketika doa tidak lagi menjadi sandaran, hidup terasa berat meski segalanya tampak cukup. Masalah kecil terasa besar, dan luka batin sulit disembuhkan. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menenangkan hati. Hati yang dekat dengan Allah akan selalu kembali kepadanya, baik saat lapang maupun sempit. Ia tahu bahwa tidak ada tempat berlindung yang lebih aman selain dalam rahmat Allah. Jika hari ini kita jarang berdoa, jarang mengadu kepada Allah, jarang menangis dalam sujud, maka jangan anggap itu sepele. Itu adalah tanda bahwa jarak sedang tercipta. Namun selama hati masih rindu untuk kembali, selama lisan masih mampu menyebut nama Allah, pintu taubat masih terbuka lebar. Kembalilah menjadikan doa sebagai sandaran utama. Datanglah kepada Allah bukan hanya saat terdesak, tetapi juga saat bahagia. Karena hamba yang dekat dengan Allah adalah hamba yang selalu merasa membutuhkannya. Dan tidak ada ketenangan yang lebih indah selain berserah sepenuhnya kepada Allah dalam setiap urusan hidup. Sahabat cahaya umat, tanda terakhir dan paling berbahaya ketika Allah mulai menjauh dari seorang hamba adalah dosa yang terus diulang tanpa rasa penyesalan. Manusia memang tempatnya salah,
Namun yang membedakan adalah bagaimana hatinya merespons dosa tersebut. Hamba yang dekat dengan Allah akan merasa gelisah ketika berbuat dosa. Hatinya sempit, jiwanya tidak tenang, dan ia segera ingin kembali kepada Allah. Namun ketika dosa dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, itulah tanda hati mulai kehilangan cahaya iman. Dosa yang dulu ditakuti kini terasa biasa. Larangan yang dulu dihindari kini dicari. Bahkan ada yang berlindung di balik kalimat Allah Maha Pengampun, namun tanpa niat untuk berubah. Padahal rahmat Allah bukan alasan untuk terus bermaksiat, melainkan harapan bagi hamba yang ingin bertaubat. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dosa akan meninggalkan noda di hati. Jika noda itu tidak dibersihkan dengan taubat, lama-kelamaan hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Nasihat terasa menyakitkan dan peringatan dianggap mengganggu. Namun sahabat cahaya umat, selama hati masih mampu merasa, selama jiwa masih tersentuh oleh pengingat ini, pintu taubat masih terbuka. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia hanya menunggu kita mau kembali dengan hati yang jujur. Karena satu penyesalan yang tulus jauh lebih berharga di sisi Allah daripada dosa yang terus diulang tanpa rasa takut kepadanya. Sahabat cahaya umat, setelah kita menyimak tanda-tanda ketika Allah mulai menjauh dari seorang hamba, kini saatnya kita menoleh ke dalam diri. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa paling benar, tetapi untuk bermuhasabah, menilai kembali arah hidup yang sedang kita jalani. Jika ada satu saja dari tanda-tanda tadi yang terasa dekat dengan diri kita, janganlah berputus asa. Kesadaran itu justru bukti bahwa Allah masih menyapa hati kita. Karena hamba yang benar-benar dijauhkan adalah mereka yang tidak lagi merasa perlu untuk berubah. Ingatlah, sejauh apapun kita melangkah meninggalkan Allah, jarak kembali hanya sejauh satu langkah taubat. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan selama nafas masih berhembus dan hati masih mau kembali. Mari kita perbaiki sholat kita, hidupkan kembali doa-doa yang tulus, lunakkan hati dengan zikir dan Al-Quran, serta tinggalkan dosa-dosa yang selama ini kita anggap sepele. Bukan karena kita sudah baik, tetapi karena kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Terima kasih kepada sahabat cahaya umat yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita gunakan untuk belajar dan mengingat Allah menjadi amal jariah yang kelak menolong kita di akhirat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cahaya Umat dengan menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga kebaikan kecil ini menjadi sebab turunnya hidayah bagi banyak hati. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Cahaya Umat. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.